Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Poni Tutorial. Di video kali ini kita akan coba membuat sebuah tabel di Google Sheet ataupun di Spreadsheet. Sebelum kalian membuat tabel, kalian harus tahu terlebih dahulu ya, atau minimal ada contohnya, kalian ingin membuat tabel yang seperti apa. Ini kita gunakan tabel seperti ini sebagai contoh. Langsung aja kalian buka Google Chrome kalian, kemudian di sini kita pilih titik 9 yang ada di bagian kanan atas ataupun aplikasi Google. Scroll ke bawah, pilih Spreadsheet. Nah, nanti setelah terbuka kalian pilih yang blank Spreadsheet aja ya untuk memulai dari awal. Kita contohkan yang udah ada aja, kita buat set baru. Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu judul dari tabel yang ingin kita buat. Kalau kalian ada judulnya ya, sebagai contoh ini ada uang kas kelas 9A. Langsung kita ketikkan di atas sini, uang kas kelas 9A. Kayak ini jangan dipisah, kayak gini aja. Setelah itu kalian tuliskan apa aja yang ada di header tabel kalian. Ada nomor, nama, ada bulannya, ada minggu, kemudian ada juga jumlah. Nah, kita ketikkan semuanya. Mulai dari yang pertama ada nomor, yang kedua ada nama, kemudian yang ketiga ada bulannya. Ada bulan Januari. Nah, selanjutnya ada minggu. Minggu pertama ya, ataupun minggu 1. Kita bisa klik, tarik aja sampai ke minggu 4, dan yang terakhir ada jumlah. Lalu di sini untuk di bagian nomor itu kan dua sel menjadi satu guys. Kalau kalian perhatikan ini dua sel menjadi satu, bagian nama juga di bagian bulan juga ada beberapa sel yang menjadi satu. Kemudian di bagian jumlah. Nah kita blok dua sel ini, kemudian kita pilih merge yang ada di sini, merge cell. Kalian klik saja. Begitu juga di bagian nama kita blok dan pilih merge cell. Di bagian bulannya kita blok dan pilih merge cell. Yang terakhir di bagian jumlah blok kita pilih merge cell. Nah selanjutnya kita bisa lanjut ke data yang akan kita masukkan seperti nomor, nama, kemudian kasnya ataupun yang lain. Atau biar lebih rapi kalian bisa rapikan terlebih dahulu untuk di bagian headernya. Jadi kita blok nih di bagian header. Kemudian kita pilih untuk paragrafnya pilih center ya ataupun tengah. Kemudian untuk vertical alignment-nya kita paruh yang middle ataupun berada di tengah. Nah, agar kelihatan lebih rapi aja guys. Di bagian nomor kalian bisa klik nih di antara kolom A sama kolom B. Kursornya udah berubah, klik aja tahan kemudian tarik ke samping. Mungkin untuk di bagian nama kita perbesar sedikit. Selanjutnya untuk pembuatan nomor kalian bisa ketikkan 1 kemudian 2. Kita blok dan kita tarik ke bawah sampai sesuai dengan kebutuhan. 10 aja biar pas, oke. Di bagian nama juga silakan kalian masukkan namanya siapa aja. Kita masukkan ada murid 1 mungkin. Sebagai contoh, ke bawah kita bisa klik tarik. Oke, sampai ke murid 10. Nah, di bagian minggu ini, di bagian penulisan penulisan uang ya di sini. Kalian blok terlebih dahulu semuanya dari minggu 1 sampai minggu 4, begitu juga dengan ke bawahnya. Dan kalian pilih tanda uang ataupun di sini tulisannya currency ya. Klik aja. Nanti ketika kalian masukkan uang otomatis akan ada tulisan Rp-nya. Contoh 10.000, kita enter. Nah, ini bentuknya euro kayaknya ini ya, guys. Nah, kalau punya kalian bentuknya bukan rupiah, maka kita blok terlebih dahulu lagi. Kemudian ke bagian format. Di sini ada number. Ke bagian custom currency. Cari aja rupiah Indonesia. Nah, ini ada atas sendiri Indonesian rupiah. Kalau kalian nggak ketemu, cari aja ke bawah ya. Pokoknya ada tulisan Indonesia dan ada tulisan rupiahnya. Kalau udah tinggal di apply aja, otomatis akan berubah nih menjadi 10.000. Contoh di bawahnya kita tuliskan 5.000. Enter, otomatis akan ada tulisan rupiahnya. Untuk mempercepat kita copy paste aja ya guys, nggak diisi satu-satu ataupun kita duplikat kayak gini. Oh nggak jadi ya, kita pakai yang 5.000 aja nggak masalah. Nah untuk ke samping juga sama, kita pakaikan data yang udah ada aja guys. Nah gini.
Lanjut di bagian jumlah, kalian bisa langsung jumlahkan menggunakan rumus yang namanya sum. Sama dengan, nah ini udah otomatis, akan dihitungkan sum dari C4 sampai ke F4. Kalau udah benar, kalian tekan tab aja, otomatis akan menghitung sendiri. Cuma kalau punya kalian nggak ada, ya tulis dari awal, sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita blok datanya dari minggu pertama sampai minggu keempat, tutup kurung, dan tekan enter. Untuk ke bawah bisa autofill ataupun bisa tarik kayak gini guys. Begitu juga di bagian bawah. Nah kita dari tadi nggak lihat contohnya ya. Di bawah sendiri ada total kas. Oke, jadi kalian harus perhatikan juga, kalau udah hafal nggak masalah ya. Tapi kalau belum hafal ya sering-sering lihat contoh nggak masalah juga. Total kas. Oke, ini juga 2 sel yang menjadi satu. Kita blok dulu. Kemudian kita pilih yang merge cell. Oke, udah gabung jadi satu, nomornya kayaknya terlalu lebar dikit. Kita jumlahkan lagi guys menggunakan rumus sum, sama dengan, kayak ini salah ya, harusnya kita menghitungnya dari C4. Nah, sementara ini otomatisnya C1. Jadi salah guys. Sum, buka kurung. Nah, kita blok aja dari C4 sampai ke berapa? C13. Tutup kurung dan tekan enter. Untuk ke samping juga sama, bisa kita tarik kayak gini guys. Nah selanjutnya yang terakhir kita blok lagi semuanya. Data yang udah kita miliki nih. Kita ke bagian border ataupun garis tepi atau garis ya. Kita pilih garis itu line sih, border ya garis tabel ini. All border agar semuanya agak ada garisnya. Tuh, oke. Dan selanjutnya kita ke bagian horizontal, ini kita taruh tengah lagi, dan atas bawahnya jangan lupa kita pilih middle. Nah di bagian nama itu nggak seharusnya di tengah guys, kalau nama itu ada di sebelah kiri menggunakan left, jadi nempel sama garis sebelah kiri kan karena panjang lebarnya nggak sama gitu. Yang terakhir kita kasih warna di bagian header agar lebih menarik, kita blok aja. Di atas sini ada yang namanya file color, tinggal kalian klik dan pilih warna sesuai dengan kebutuhan. Oke, biru ini, wah terlalu gelap guys. Oke, gunakan ini aja agar lebih cerah lagi. Udah selesai, kita udah berhasil membuat sebuah tabel. Ada uang kas kelas 9A mulai dari judul, ini judul juga bisa dirapihkan. Dan ada rupiahnya, kita juga menjumlahkan. Ini adalah dasar-dasar dalam kita membuat tabel di Excel. Untuk yang terakhir, ketika kalian ingin menambahkan baris ataupun kolom baru, itu juga bisa kalian lakukan. Klik saja salah satu selnya ataupun satu baris begini, itu juga nggak masalah. Klik kanan, kalian bisa tambahkan insert one row. Satu row itu berarti satu baris ya. Above itu berarti di atasnya. Kalau ini, insert one column, berarti menambahkan satu kolom to the left di sebelah kirinya. Coba kita klik, nah akan bertambah satu di atasnya gini. Kalau ingin menghapus ya tinggal klik lagi, klik kanan dan pilih delete row ataupun delete baris. Begitu juga dengan di bagian kolom, kalian bisa klik salah satu ataupun klik di bagian atasnya, klik kanan dan bisa tambahkan insert one column to the left. Tambahkan satu kolom di sebelah kirinya ataupun bisa to the right, ditambahkan satu kolom di sebelah kanannya gitu. Nah ini bisa kalian lakukan secara manual ketika ingin menambahkan ataupun mengurangi sebuah data. Oke, itu aja untuk tutorial kali ini. Semoga dapat membantu ataupun bermanfaat untuk kalian. Like, comment, subscribe jika bermanfaat. Jika tidak, dislike aja. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.